Kalau saya tetap sama patokannya, bukan pada faktanya, tapi vibrasinya. Gitu. Karena sedekah itu mau ikhlas nggak ikhlas tetap lebih baik daripada nggak sedekah. Nah, tinggal vibrasinya dibenerin saja. Jadi bukan sedekahnya yang dipelototin. Karena sedekah yang tulus juga banyak kok. Kalau konteksnya begitu, artinya mengenerir bahwa sedekah itu salah kan gitu. Padahal enggak juga. Sedekah itu netral gitu loh. Yang salah atau enggak di vibrasinya. Saat dia sedekah, vibrasinya apa? Skor 175 kah? Ingin mencari penilaian diri? Atau yang di bawahnya karena kebencian, pengen membuktikan bahwa saya lebih kaya? Gitu loh. Jadi tergantung vibrasinya. Yang sedekah diam-diam banyak kok. Gitu. Yang saya sedekah tidak diketahui banyak. Gitu loh. Bahkan Bu, tolong ini harus saya sampaikan di sini jadi. Artinya pada saat proses itu, saya Bu, tolong saya minta ada siswa yang berprestasi, ada yang kesulitan kah gitu untuk ini. Oh ada Mas, tapi nilainya sekian nih, tidak apa-apa. Tuhan tolong jangan kasih tahu bahwa dari saya, nama saya jangan disebut. Kemudian jangan kasih tahu ini dari saya, apalagi rumah saya. Karena saya nggak mau tiba-tiba nanti orang tuanya bawa gedang, bawa singkong rumah gitu loh. Jadi itu sedekah diam-diam tuh banyak kok gitu. Artinya sedekahnya tidak salah, tergantung vibrasinya. Kepedulian pun juga sama. Kalau peduli karena di balik itu ada vibrasi, pengen dinilai, pengen dilihat oleh orang, itu juga masuknya dalam force gitu. Jadi bukan perdebatan antara sedekah dan kepedulian, tapi vibrasinya di mana saat melakukan itu. Nah, dia tanya vibrasi itu apa sih lebih mau? Iya, googling aja nanti di vibrasi ya, itu ada power. Ini saya bahas detail banget dari vibrasi force itu seperti apa, power seperti apa, sudah dari video sebelumnya, tinggal scroll ke bawah nanti yang lihat ada gambar saya. Teman-teman di situ diklik aja vibrasi itu sudah detail. Intinya simpelnya vibrasi itu adalah apa yang dipancarkan, getaran pancaran pikiran dan perasaan. Oke, jadi sebelumnya saya juga sampaikan dulu sebuah nasihatnya Mbah Semar ya. Ngono ya ngono, neng ya ojo ngono, tetap eling lan waspada. Artinya sebenarnya semua itu baik di dalam proses, di dalam takaran tertentu. Ketika sesuai takaran itu perlu. Bahkan vibrasi force sendiri itu masih diperlukan, Mas. Contoh kan force bawah itu kan merasa bersalah. Merasa bersalah itu diperlukan untuk evaluasi. Orang nggak merasa bersalah, bahaya juga. Nggak pernah perbaikan diri, nyalahin orang lain terus. Nah, itu kan force. Kok perlu? Ya memang perlu, tetapi di kadar takarannya yang cukup. Orang merasa malu, coba kalau orang nggak punya rasa malu, kan yang sini Mas. Gitu. Nah, termasuk juga di teknik bagaimana future dengan present. Future itu memang diperlukan untuk apa? Untuk membuat goals, untuk membayangkan di masa depan pengen jadi apa. Tapi porsi yang terbanyak di presentnya. Nah, ini kebalikan yang negatif. Orang khawatir itu karena lompat ke masa depan. Kalau dia tinggal di sana, khawatirnya tinggi, asam lambung naik dan lain sebagainya. Tapi harus digeser apa? Power waktu terbanyaknya ada di present. Yang pas, yang masa lalu. Perlu nggak? Perlu. Kita ingat masa lalu untuk apa? Pembelajaran supaya nggak ngulang lagi. Coba kalau semua masa lalu dilupakan, nggak diingat sama sekali. Boleh mengenang masa lalu, tapi jangan tinggal di dalamnya. Fokus kepada present. Sama. Boleh, bagaimana konsep present itu gitu? Ya ke depan tuh boleh untuk membuat goals, perencanaan. Tapi ketika praktek, jangan mikir di sini terus. Ini lepaskan. Ajukan proposalnya lepaskan, tinggalkan di sana. Fokus do the best, melakukan yang terbaik dengan apa? Berpikir di saat ini. Coba kalau misalkan, ya sederhana, misalkan TikTok terus lagi ngonten, mikirnya apa? Nanti kalau nggak terjual gimana ya? Itu terus ini dilihat banyak orang nggak ya? Nanti ada yang bullying nggak ya? Apa begini cicilanku bisa lunas? Ini nggak do the best, Mas. Karena apa? Tinggal di masa depan pikirannya. Kurs income berapa? Lalu fokus ke do the best. Jadi memikirkan future itu tetap perlu, tetapi fokusnya ada di present. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, enggak. Vibrasi power itu semuanya boleh di dalam takarannya. Marah pun boleh, asal dalam takarannya.
Makanya salah satu cara yang membedakan orang sukses dan orang gagal, cara menghabiskan waktu. Cara menghabiskan waktu. Iya, amati aja orang gagal, cara menghabiskan waktunya gimana, amati aja. Nah, orang berhasil juga sama. Ya, meditasi goalsnya apa dulu sih gitu. Karena banyak orang yang beberapa saya amati sibuk di tekniknya. Sibuk di Tekniknya, gitu loh. Kalau meditasi itu goalsnya dulu apa? Mau ketenangan, mau happiness, atau mau narik duit, gitu loh. Itu goalsnya harus ada dulu, gitu. Lalu yang terpenting dari sebuah meditasi ketika goals tercapai, gitu. Dan ketika kita melibatkan energi itu cerdas. Jadi dia salah teknik sedikit aja, nggak mengurangi manfaat, gitu loh. Jadi misalkan, kok saya nggak bisa merasakan nafas ya, kok bisa ini itu ya gitu. Bukan kita disibukkan di situnya, Mas. Ini kalau saya loh ya, kalau saya lakukan. Bahkan nyetir pun kita bisa meditasi. Butuh apa? Intuisi. Sambil nyetir kita meditasi. Tung. Ya istilahnya meditasi gerak. Kita sambil ikut kelas, sambil apa, kita sambil ngamatin orang. Nah tinggal meditasi yang bagaimana, goalsnya mau untuk apa.